Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan melakukan penyuluhan di Desa Tanjung Seteko dengan sasaran petani terong dan petani ubi. Perkenalkan, aku Stella Ananda dengan NIM 05011 3823 2819. Perkenalkan, saya Kamsa Mazairang Putih dengan NIM 0501118108029. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adibani Suara dengan NIM 05011 2823 Perkenalkan, nama saya Dara Ismandai dengan NIM 050111823 2820. Perkenalkan, saya Ria Juniana dengan NIM 05013 82328201. Perkenalkan, saya Sabarulan Lapau dengan NIM 05011 2823 2841. Dan saya Akmal Sedi Putra dengan NIM 05012823285052. Dadah. Saya materi pemberdayaan dari kelompok kami. Baik Bapak, tujuan kami di sini adalah untuk melakukan penyuluhan pertanian dengan itu pemberdayaan petani dalam penggunaan pupuk organik EM4. Sebelum kami melakukan penyuluhan ini, boleh tahu nggak dengan Bapak siapa yang menjadi respon dari kami ini? Ya, nama Bapak. Iya, Bapak. Sebagai petani apa Pak? Saya ini terong. Silakan Bapak. Ini. Baik. Sebelum kami melakukan penyuluhan ini, kami mau mengenai dulu apa itu pemberdayaan masyarakat. Jadi pemberdayaan masyarakat ini tujuannya tuh untuk meningkatkan kesejahteraan, menggali keterampilan, dan juga mengembangkan potensi yang ada di petani. Nah, untuk pemberdayaan ini bisa melalui penyuluh, salah satunya itu kami. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya mengenai pemberdayaan, keuntungannya itu bisa dijelaskan sama rekan saya. Jadi Pak, keuntungan dari pemberdayaan petani ini yang pertama itu adalah meningkatkan keuntungan petani. Nah, petani yang diberdayakan ini dapat meningkatkan kualitas hasil panen dan jumlah hasil panennya, sehingga pendapatan mereka itu menjadi naik atau lebih untung dibanding sebelumnya. Nah, yang kedua itu kualitas dan juga produktivitas hasil panen itu juga meningkat Pak, karena petani yang diberdayakan ini mendapatkan pengetahuan umum tentang teknik pertanian. Salah satu contohnya itu adalah penggunaan pupuk organik dengan menggunakan EM4. Nah, selanjutnya ada keuntungan lainnya nih Pak, yaitu membuka peluang usaha baru. Di mana dengan pemberdayaan ini kan kita petani itu sudah dilatih dengan kemampuan baru, sehingga bisa membuka peluang usaha baru juga. Jadi tidak hanya petani pun bisa mendapatkan usaha-usaha lainnya seperti usaha makanan, usaha kerajinan, seperti itu. Yang selanjutnya ada menguatkan kelembagaan petani. Nah, di sini juga bisa menguatkan partisipasi dari kelompok tani dalam pemberdayaan petani, nanti membantu petani dalam hal sumber daya atau dalam hal bantuan lainnya. Nah, yang terakhir keuntungannya ada menambah pengetahuan dan kemampuan petani. Dengan pemberdayaan ini, petani itu tidak dibekali hanya sampai kemampuan saja, jadi pengetahuannya juga ditambah. Nanti misalnya Bapak kan petani ubi, nanti dikasih pengetahuan tuh, diberdayakan bagaimana ubi ini bisa diubah menjadi produk-produk lainnya, sehingga bisa menambah nilai guna ubi, nilai jual ubi itu juga bisa menambah usaha baru dari Bapak, sehingga pendapatan Bapak tidak hanya dari pertanian saja, tetapi bisa jadi usaha-usaha lain dari produksi ubi tersebut. Begitu dia keuntungan dari pemberdayaan petani. Kami mau melakukan pemberdayaan petani yang kami ambil ini, yaitu penjualan pupuk organik EM4. Pupuk organik ini banyak sekali kelebihannya. Pertama itu meningkatkan kesuburan tanah dengan menambahkan bahan organik untuk memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan daya tahan tanah. Selanjutnya adalah penggunaan pupuk organik dapat mengurangi resiko pencemaran lingkungan karena tidak mengandung bahan-bahan kimia. Jadi selain itu, organik ini juga bisa memiliki banyak keragaman mikroorganisme Pak, yang bisa membuat tanaman itu lebih subur, lebih sehat. Mungkin Bapak di sini belum tahu ada mikroorganisme. Jadi mikroorganisme itu salah satu contohnya itu kayak plasma Pak.
Jadi Pak, begini itu Pak, kalau boleh tahu nggak Pak, untuk kegiatan yang biasa digunakan di sini Pak? Jadi Pak, itu kan harga pemberitahuan agak mahal, lumayan mahal. Ini Pak, untuk organik ini Pak, untuk biaya ini Pak lebih rendah dari Pak. Jadi itu tadi bisa jadi solusi lain untuk mengambil seperti itu. Nah, untuk langkah-langkah pembuatan pupuk organik ini Pak, lumayan mudah, bahan-bahannya juga mudah ditemukan Pak. Jadi untuk bahan-bahan ini Pak, bisa ngambil dari alam seperti daun-daun kering. Juga kotoran hewan yang kaki itu Pak, yang paling penting itu ini empor itu nggak bisa dibeli di toko racun Pak. Jadi langkah pertama itu Pak, daun-daun kering tadi langkah potong itu kecil Pak, untuk terus dicampur dengan kotoran hewan, boleh kotoran sapi, kambing, kotoran ayam, kotoran ternak. Sebenarnya Bapak belum pernah yang Bapak organik ini kan? Inilah solusinya kami Pak. Ini memberikan solusi yang terbaik, yaitu dengan memberikan pupuk organik ini sebagai alternatif Pak. Itu kan ada teman saya dari penjualan bahan-bahan, terus pembuatan lautan tempat berikutnya itu bahan-bahannya itu sudah kita kumpulkan di dalam satu wadah kehancuran itu kan bahan-bahannya dia cepat terurai, membusuk dia nanti jadinya jadi pupuk kompos. Nah sudah kita kumpul, sudah kita potong-potong kecil, habis itu kita masukkan ke wadah kembali Pak, kita campurkan di larutan. Nah Bapak ada pernah nyoba larutan gula merah nggak? Belum ya? Nah ini Pak, kamu kan kasih tahu gula merah itu sangat bagus untuk pembuatan organik, karena larutan gula merah ini tuh ibarat kayak untuk makanan si mikroorganisme ini. Jadi daun-daun yang kita kumpul tadi Pak, dia langsung cepat itu membusuk dengan adanya si larutan gula merah ini. Dia akan menghasilkan mikroorganisme atau si pupuk organik itu. Nah, kita dimakan Pak kelebihan dari mikroorganisme ini. Itu ya, terus bahannya yang mudah kita cari. Kayak daun-daun yang kering-kering ini bisa kita beli pupuk organik Pak. Jadi kalau kita buat ke suatu wadah, di situ kita buat larutan gula merah, larutan air, sama larutan empat ini bisa Bapak beri ke Bapak Ambilan. Habis itu kita tutup dalam wadah, kita tunggu 1 minggu. Habis 1 minggu itu lakukan pengadukannya Pak, biar merata semua bahan-bahan yang sudah kita buat. Nah, kita minggu itu pupuk yang sudah kita buat tadi itu kita bisa gunakan langsung kita aplikasikan ke tanaman kita. Itulah pupuk organik. Itulah yang bisa kami berikan. Misalnya dia kurang pasang, Bapak boleh pasang. Nah Pak, ini Pak, ini Pak, penggunaannya itu Pak, untuk satu botol itu Pak, bisa seperti itu Pak, bukan botol, jadinya satu karung itu, tidak Pak. Yang Pak itu Pak, untuk pembuatan satu karung itu cukup dengan 2 tutup botol Pak. Nah karena 2 tutup botol, bisa jadi karung pupuk. Ya, jadi biaya untuk membutuh sudah hemat, belum membutuhkan Pak. Pak, Nah, dari sumber daya ini olahan pangan dari ini bisa jadi tepung. Bisa juga jadi kritik dan juga dalam waktu. Nah, untuk produk jangka panjang dengan produk yang lainnya diolah menjadi sate, bisa diolah menjadi mie, atau bisa diolah menjadi kue kerinsan. Tujuan pertanian Bersama kita belajar, bersama kita tumbuh, petani jaya jaya jaya. Terima kasih. Ini dari berapa banyak dia belajar itu kami.
Jangan emot itu, Ibnu jangan emot, diam.